Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Munafiah SAG sebagai fasilitator saya, sama Ibu Ferry Al-Hadi Susanti sebagai pengajar praktek saya. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching terkait dengan supervisi akademik di sekolah bersama dengan teman sejawat saya yaitu Pak Didi Darmadi SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Didi? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang, Pak Didi, terkait dengan kegiatan supervisi akademik di sekolah ya. Jadi, insya Allah nanti Pak Didi akan mengikuti kegiatan pra observasi, yang kedua observasi di kelas, sama pasca observasi. Untuk kegiatan pra observasi hari ini, saya hanya ingin berbincang-bincang terkait dengan persiapan pembelajaran di kelasnya. Oke ya. Kira-kira Pak Didi ini mengajar materi pembelajaran apa, Pak Didi? Nanti saya akan mengajar untuk materi tata nama senyawa kimia. Oh, berarti di sini materi kimia kelas 10. 10. Kelas Oke. Tujuan pembelajaran untuk materi kimia kelas 10 ini apa, Pak Didi? Untuk tujuan pembelajaran materi tata nama senyawa kimia ini diharapkan nanti peserta didik mampu menuliskan tata nama senyawa anorganik maupun organik, dan juga mampu membedakan sifat dari senyawa anorganik dan organik. Oke, berarti di sini tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan tata nama senyawa organik dan senyawa anorganik serta membedakan sifat ya. Membedakan sifat. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran ini persiapan apa saja yang perlu dilakukan, Pak Didi? Untuk persiapan untuk pembelajaran sampai pencapaian tujuan ini, saya menyiapkan itu modul ajar. Di dalam modul ajar itu nanti ada juga terdapat di situ sumber belajar. Ya, sumber belajar bisa saya siapkan untuk PowerPoint, di situ ada juga LKPD dan juga aplikasi untuk senyawa anion dan kation. Setelah itu untuk model pembelajaran nanti problem based learning dengan metode diskusi kelompok. Untuk proses diferensiasinya saya kelompokkan peserta didik berdasarkan dari kemampuan akademiknya, yang dilihat dari merupakan tipikal umum, jadi bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan, ada juga berdasarkan kesulitan belajar dan juga berdasarkan pencapaian nilai tertinggi. Oke, berarti di sini Pak Didi akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya, Pak Didi? Iya. Oke, terkait tadi untuk sumber-sumber pembelajarannya, kira-kira tadi apa saja, Pak Didi? Sumber belajar itu ada PowerPoint di situ, ada LKPD yang berisi nanti tabel, ya tabel anion kation untuk membentuk nama senyawa kimia, dan juga aplikasi yang berisi anion kation yang mampu membentuk senyawa anorganik maupun organik. Oke, berarti di sini nanti Pak Didi untuk sumber pembelajarannya atau konten materinya ada berbagai jenis konten ya, Pak Didi. Ya. Ada aplikasi, ada PPT gitu ya, ada di LKPD juga. Berarti di sini nanti Pak Didi akan melakukan diferensiasi terkait dengan konten. Konten betul. Oke. Untuk kesiapan belajar Pak Didi nih, untuk kesiapan belajar siswa Pak Didi menggunakan apa nih untuk mengetahui kesiapan belajar siswa? Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, yang utama kan di situ ada pretest ya, otomatis karena dikelompokkan berdasarkan tadi nilai. Ya, dari hasil pretest itu nanti ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, dari kelompok tertentu nanti kan dibedakan. Nah, yang satu misalkan di situ ada pembelajaran dengan aplikasi tadi, yang satunya berdasarkan tentang LKPD, dan tentunya berhubungan dengan PowerPoint seperti itu. Berarti di sini untuk kesiapan belajar Pak Didi melakukan pemetaannya berdasarkan nilai pretest nih. Iya. Apakah juga ada terkait dengan pengamatan terkait gaya belajarnya Nana? Iya, nanti juga saya juga mengamati di situ ya, dari
gaya belajar anak-anak berdasarkan gaya belajar yang bisa yang berhubungan dengan auditorial, visual, dan kinestetik di situ. Oke, kira-kira Pak Didik untuk area pengembangan yang hendak dicapai dengan tujuan pembelajaran tadi, kira-kira apa saja nih Pak Didik? Area pengembangan. Jadi area pengembangan di sini ya saya mengharapkan di situ sesuai dengan tujuan tadi bahwa peserta didik mampu menuliskan tata nama senyawa kimia anorganik dan organik berdasarkan di situ ada kontennya tadi berdasarkan LKPD yang sudah saya berikan dan juga aplikasi yang sudah saya berikan. Kira-kira harapan Pak Didik kalau misalkan ada skala 0 sampai 100 dari kemampuan anak-anak yang misalkan awalnya tidak tahu 0, harapan Pak Didik untuk setelah pembelajaran ini anak-anak berada di skala berapa? Kalau untuk pemahaman saya kira kalau bisa anak-anak ya di skala 80 atas di situ. Skala 80 ya. Berarti ada kenaikan berapa tingkat ya? 8. Itu nanti karena ini skalanya langsung bisa 8 sesuai dengan KKM kita yang pendidikan minimal 80 ya. Strateginya tadi kan baik secara diferensiasinya konten ataupun dengan proses ya. Kira-kira dalam pembelajaran itu supaya anak-anak bisa termotivasi untuk bisa memahami itu apa yang dilakukan Pak Didi? Untuk memotivasi. Ya. Kalau untuk memotivasi otomatis ya di situ yang pertama saya perkenalkan di situ bahan-bahan kimia yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Otomatis dari situ anak-anak kan tertarik dengan adanya bahan-bahan itu. Nah, setelah itu ada pertanyaan awal yang menyebabkan setelah tahu produknya otomatis berpikir tentang nama senyawanya. Jadi tidak langsung di situ otomatis nama senyawa kimia. Kita hadirkan produk-produk nanti yang sering dijumpai anak-anak. Apakah anak-anak tahu bahwa di situ menyimpan nama-nama senyawa kimia? Dari situ kita wujudkan rasa tertariknya terlebih dahulu terhadap produk tersebut sehingga terus tahu namanya. Nah setelah itu kita hadapkan pada materi yang saya ajarkan. Bagus sekali Pak Didik ya. Jadi anak-anak bisa termotivasi sekali untuk belajar tentang kimia ya. Karena dengan kita mengenal nama berarti kita mengenal bahan tersebut bisa berbahaya atau tidak gitu ya. Terima kasih Pak Didik. Di sini saya sudah melihat persiapan Pak Didik sangat bagus sekali ya. Sudah betul-betul siap untuk acting di kelas ya. Siap. Kita nanti akan melakukan action di kelasnya. Nanti saya akan mengamati Pak Didik di kelasnya. Pak Didik melihat apakah nanti sudah sesuai dengan persiapannya dan aplikasinya itu ya, implementasinya. Ya. Terima kasih Pak Didik atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Itulah kegiatan pra-observasi saya bersama teman sejawat kami, Pak Didik Darmadi, guru mapel kimia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kena ya untuk memulai pelajaran hari ini untuk mata pelajaran kimia, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Mas Safa silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, terima kasih ya untuk Mas Safa. Untuk berikutnya ya, kita masuk di materi baru di sini untuk tata nama senyawa kimia. Tapi sebelum jauh nanti untuk memulai pelajaran, ya di awal saya selalu mengadakan untuk pretest ya. Nanti sejauh mana persiapan anak-anakku semua dalam mempelajari materi tata nama senyawa kimia. Silakan bisa dibuka di e-learning untuk soal pretestnya di situ.
silakan bisa dikerjakan sesuai dengan durasi waktu yang ada di e-learning. Ya, silakan bisa dikerjakan. Oke, untuk hari ini kita belajar tata nama senyawa kimia ya. Adapun untuk belajar materi ini kalian harus mengerti. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah kemampuan untuk belajar di rumus empiris dan rumus molekul. Dan untuk profil pendidikan pelajar Pancasila yang diharapkan di sini adalah kreatif, bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis ya untuk belajar hari ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya menargetkan di sini memang saya kelompokkan di situ untuk nanti berdasarkan di situ ada tipikal umum bahwa peserta didik di situ tidak ada yang mengalami kesulitan, jadi memahami materi ajar semuanya. Ada yang mengalami kesulitan belajar dan juga berdasarkan pencapaian tinggi ya, mengerti sampai ke soal yang level tinggi ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran ya, hari ini dalam belajar tata nama senyawa kimia, jadi tujuan pembelajarannya adalah menuliskan tata nama senyawa anorganik yang pertama, yang kedua menuliskan tata nama senyawa organik dan juga membahas sifat dari membedakan sifat dari senyawa organik dan anorganik ya. Nah, ini sebagai langkah awal ya, sebagai langkah awal kalian belajar ya, coba ya. Ya, manusia saja pasti dikasih nama masing-masing ya. Kita memanggilnya itu lewat nama masing-masing ya. Begitu pula bahan-bahan kimia, pasti ada namanya masing-masing. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian setiap hari ketemu dengan senyawa kimia atau bahan-bahan kimia. Ya, pernah nggak berpikir ini namanya seperti ini namanya seperti ini namanya apa, ini namanya apa? Ya, saya contohkan di sini dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal ini pasti tahu semuanya. Ya, obat-obat di sini. Coba. Jadi kalian ada yang mungkin tahu nama atau rumus kimianya atau senyawanya atau pernah menyebutnya apa di situ? Ya, sebelum belajar kita jauh di tata nama senyawa kimia ya, sebagai awal ya. Saya ingin tahu kepekaan kalian terhadap bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Promak, berarti obat untuk sakit mah. Iya. Berikutnya apa? Garam, ya kan? Nah, garam ini sepertinya terkenal sekali nih. Ada yang tahu di situ rumus kimianya? NaCl di situ. Terus ada lagi di sini? Micin ya, generasi micin ini. Micin. Satunya? Sabun ya, boy. Kemungkinan ada yang mengerti? Mungkin rumus kimianya sabun atau apa di situ. Nah, berarti dari sini kan sebenarnya ada nama, ada di situ rumus kimianya semuanya tentunya, ya kan? Jadi kalian ingat di situ NaCl garam atau yang paling populer mungkin air ya, air H2O. Nah nanti di dalam tata nama senyawa kimia ini selain memberikan nama tersebut juga ada tata aturan dalam pemberian nama di situ ya. Nah kalau kita detail seperti ini ya sampai tadi ya ada senyawa kimia, ada yang di situ rumus kimianya sederhana, ada yang lebih kompleks. Nah, itu nanti yang dipelajari yang berhubungan dengan senyawa anorganik dan senyawa organik. Oke ya, berdasarkan tadi ya ada pretest dan sebagainya tadi kalian saya kelompokkan di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, saya harap di sini kalian berdiskusi ya. Jadi berdiskusi yang berhubungan dengan tata nama senyawa
kimia ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tadi. Oke, di sini saya bagikan untuk LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, tabel pertama itu ada seng bertemu dengan oksigen. Karena seng melepas 2 ion dan oksigen menerima 2 ion, karena kan sama-sama jadinya salah, nggak perlu ditulis apa-apa lagi. Terus ini kalau dalam tata nama senyawa dituliskan menjadi seng 2 oksida. Yang kedua ada seng bertemu sulfat. Seng melepas 2 ion, sulfat menerima 2 ion. Jadi tidak perlu disamakan lagi. Jadi ini rumusnya. Kalau dalam tata nama senyawa menjadi seng 2 sulfida. Yang ketiga, karena seng melepas 2 ion, OH menerima 1 ion, jadi harus disamakan menjadi ZnOH2. Kalau dalam tata nama senyawa kimia menjadi seng 2 hidroksida. Selanjutnya yang lain, seng melepas 2 dan CO3 menerima 2. Tata namanya ZnCO3, dibacanya seng 2 karbonat. Yang kelima, seng melepas 2 lalu bertemu dengan CH3COO yang menerima 1. Disamakan menjadi ZnCH3COO2. Dalam tata nama senyawa kimia dibaca seng 2 asetat. Yang keenam, Zn melepas 2, SO4 menerima 2. Menjadi ZnSO4 yang dibaca dalam tata nama senyawa kimia seng 2 sulfat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian berdiskusi dan presentasi tadi, semuanya sudah presentasi, sudah bagus ya dalam menyelesaikan soal atau di situ permasalahan ya, bisa kalian diskusikan dengan baik. Untuk yang terakhir di sini, bisa salah satu kelompok yang mewakili bisa menyampaikan, mungkin bisa menyimpulkan ya dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Kalian juga sudah presentasi, sekarang waktunya memberikan kesimpulan. Jadi silakan ya, bisa memberikan kesimpulan salah satu kelompok di sini. Tidak kali, saya ada kelompok dua memberikan kesimpulan juga saya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan diskusi tadi adalah
suatu nama senyawa yang anorganik akan lebih mudah atau lebih sederhana seperti NaCl atau garam yang tadi telah diberitahukan oleh Pak Didi. Dan senyawa organik cenderung lebih panjang dalam penamaan senyawanya seperti sabun dan lain-lain yang sudah dicontohkan oleh Pak Didi tadi. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kesimpulan tadi sudah, maka untuk terakhirnya mungkin ada pertanyaan? Enggak ya? Oke ya. Nanti hasil diskusi dan presentasi ini tadi nanti bisa semuanya hasilnya bisa dikumpulkan secara kolektif di e-learning ya, dan nanti bisa dipelajari yang di e-learning untuk pertemuan berikutnya ya, tentang tata nama tapi yang lebih kompleks di situ ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Kita akhiri dengan doa. Silakan. Siapa untuk dipimpin doa penutup itu? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dan tadi sudah presentasi semuanya dan bisa mengambil kesimpulan, dan ditutup dengan doa. Terima kasih, nanti bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ibu Munafiah sebagai fasilitator dan pengajar praktek Ibu Ferry Al-Hadi Susanti. Di sini saya akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik pasca observasi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Gimana rasanya kemarin setelah melakukan implementasi di kelas untuk kegiatan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya memang belum sempurna, tapi ya yang penting sudah, istilahnya sudah senang untuk bisa melaksanakan kegiatan observasi. Rasanya gimana setelah implementasi kemarin? Senang atau masih ada hambatan lagi? Ya senang, tapi memang di situ masih ada hambatan yang perlu nanti saya tingkatkan untuk proses pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang Bapak Didi kemarin tetapkan, apakah sudah tercapai semua? Yang pertama, untuk menuliskan tata nama senyawa organik dan anorganik itu sudah tercapai dengan baik. Cuma untuk yang membedakan di situ, untuk membedakan senyawa organik dan anorganik masih butuh lebih detail lagi. Jadi harus di situ cara pendekatan dengan siswa supaya bisa menjelaskan perbedaan senyawa organik dan anorganik secara lengkap. Oke, terima kasih Pak Didi. Kira-kira area pengembangan yang kemarin ditetapkan sama Pak Didi, berarti masih ada perlu yang ditingkatkan lagi nih Pak? Ya, betul. Berarti yang ditingkatkan lagi apa Pak Didi? Untuk pengembangan kemarin yang perlu ditingkatkan, yang pertama itu tadi penguasaan konsep ya, yang berhubungan dengan senyawa organik dan anorganik. Terus juga saya juga harus lebih jelas lagi, lebih detail lagi, terutama yang berhubungan dengan aplikasi untuk memberi nama senyawa kimia, tapi lewat aplikasi. Oke, berarti ini nanti Bapak untuk meningkatkan terkait penguasaan konsep anak-anak. Kira-kira apa tindakan dan rencana Bapak untuk meningkatkan hal tersebut? Untuk meningkatkan penguasaan konsep terhadap anak-anak tersebut, ya yang pertama otomatis kita harus memberikan modul ajar di situ yang lebih lengkap
lengkap lagi anak-anak biar nanti anak-anak bisa menelusur untuk materi itu jangkauannya lebih luas. Jadi kalau modul ajar kita detail luas, maka saya yakin anak-anak juga akan berusaha untuk mencari ide atau di situ penguasaan konsep yang berhubungan dengan, terutama berhubungan dengan organik dan anorganik. Berarti ini rencananya untuk membuat modul ajar yang lebih efisien lagi, lebih luas untuk lebih penguasaan konsepnya lebih bagus mungkin kayak Pak Didik. Betul. Oke, kira-kira untuk rencana ini Bapak Didik mempersiapkannya kapan? Untuk tindak lanjutnya rencana ini? Untuk tindak lanjut ini bisa saya lakukan untuk istilahnya di pertemuan berikutnya atau di minggu depan. Di situ bisa saya kembangkan modul ajar yang ada saat observasi kemarin, sehingga nanti langsung saya terapkan ke peserta didik dan kemungkinan bisa dari menambah pengetahuan tentang konsep yang berhubungan dengan senyawa organik dan anorganik, terutama itu. Berarti minggu depan sudah mulai diimplementasikan ya Pak Didik? Iya, betul. Oke, kira-kira Pak Didik butuh bantuan siapa saja nih untuk membuat modul ajar yang lebih efisien kepada anak-anak ini? Kalau dengan siapa saja, otomatis nanti saya juga ya harus istilahnya berkolaborasi dengan beberapa teman guru yang satu bidang, otomatis. Dan juga saya juga harus melakukan pendekatan dengan peserta didik juga, ya. Sehingga modul ajar nanti bisa lebih detail, tapi juga cocok untuk anak-anak. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Terima kasih Pak Didik, berarti ini jenengan sudah semuanya ya untuk rencana tindak lanjut ke depannya, bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran yang kemarin nih Pak Didik. Cuma untuk masukan saya kemarin, Pak Didik memang belum melakukan penilaian secara observasi ya, secara betul itu mungkin bisa dibuat rencana juga untuk tindak lanjut ke depannya. Oke Pak Didik. Dari percakapan kita ini mungkin Pak Didik bisa membuat kesimpulan apa yang diperoleh oleh Pak Didik dari percakapan ini. Ya. Dari percakapan ini tentu yang saya peroleh adalah evaluasi, ya. Intinya evaluasi dari apa yang sudah saya lakukan di observasi kemarin. Jadi dari situ tahu jadi kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan demi tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi di situ konsepnya, istilahnya anak-anak bisa merdeka belajar dalam artian penguasaan konsepnya lebih, tapi dari hasil modul ajar dan literasi dari peserta didik itu sendiri. Jadi intinya evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan di observasi. Alhamdulillah, berarti Pak Didik sudah bisa membuat refleksi sendiri, sudah bisa membuat tindak lanjut dan evaluasinya nih Pak Didik. Terima kasih Pak Didik untuk percakapan hari ini. Saya akhiri. Terima kasih kepada Pak Didik untuk kegiatan pasca observasi kelasnya sudah selesai dan ada tindak lanjutnya. Begitulah percakapan saya bersama Pak Didik terkait dengan percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.